Museum itu di dalamnya itu sudah merangkum perjalanan kehidupan manusia sejak awal yang sebenarnya entah kapan hingga ke hari ini. Dan oleh karena itu, ketika kita datang ke museum, itu sebenarnya seperti atau seolah kamu bisa merasakan kehidupan yang dari jauh-jauh lampau sampai ke hari ini. Sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, kita Hmm, aja sih berjibaku dengan yang berjibaku biasa kita obrolin. sebagai ini ya perjuangan dosen baru ya. Oh iya dong. Jadi apa namanya? Mungkin kasih gambaran sedikit ya. Jadi acara ini tuh apa sih namanya gitu. Jadi tadinya tuh kita punya di Undiksa kita punya diskusi namanya diaspora. Diskusi asik seputar persoalan humaniora kayak gitu. Wow. Nah, jadi jurusan kami kan unik ya, jurusan sejarah, sosiologi dan perpustakaan. Jadi dicari nih Hmm. apa namanya satu nama yang bisa menampung ketiganya apa nih, bisa masuk ke sejarah, bisa masuk ke sosiologi, bisa juga masuk ke masalah perpustakaan gitu. Akhirnya eh, brainstorming sama teman-teman muncullah nama diaspora kayak gitu. Waktu itu masih belum rame-rame diaspora soal orang ini ya, soal orang ya, Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Waktu itu kalau nggak salah udah sampai episode ke-7 dan lain sebagainya, terus sekarang kebetulan agak nganggur, mau diteruskan kembali kayak gitu. Tapi jadi senior diaspora karena nggak live lagi dan tidak dalam suasana di kelas gitu. Oh. I thought nama diaspora itu karena Wibi ada di Itali, terus kayak senior diaspora gitu, kayak mencerminkan identitas Mas Wibi yang ada di Italia gitu. Enggak, bukan ya? Enggak. Sempat pas ngobrol sama beberapa orang juga sempat pada kepikiran gitu kan, oh mentang-mentang lagi di apa di luar mau diaspora gitu. Enggak sih, dari dulu singkatannya emang apa akronimnya diskusi asik seputar persoalan sosial humaniora kayak gitu. Dan namanya kan Oke. catching ya, diaspora ya. Nah, Iya lagi. jadi kita hari ini mau main apa? Kita hari ini kita mau main mengenai museum dan eh, pendidikan sejarah. Oke. Dan kita Baik. hari ini sama Teh Yasmin ya. Mungkin sebelum kita mulai boleh diperkenalkan dulu Teh sebenarnya siapakah Teteh sebetulnya gitu. Apakah itu nama samaran Yasmin? Kemudian latar belakangnya apa sih gitu? Kenapa tertarik eh, di museum dan pendidikan sejarah? Oke, halo semua. Perkenalkan, namaku Yasmin India Hairunisa, biasa dipanggil Yasmin. Nama asli bukan samaran. Kalau Mawar memang biasanya samaran, tapi Yasmin kebetulan asli gitu. Jadi untuk latar belakang, sebelumnya aku studi di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, tapi sekarang lagi ambil studi arkeologi di Universitas Indonesia di Depok sambil juga jadi dosen di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret, tapi disingkatnya UNS di Surakarta atau Solo. Kenapa aku tadi nambahin tapi disingkatnya UNS? Karena UNS tidak ada 11 Maret ya, gitu Bukan deh. Jadi Universitas kadang-kadang Negeri orang Solo. nama dulunya ya, tapi terus sekarang Oke. Universitas 11 Maret, tapi singkatannya masih tetap UNS gitu. Jadi orang kadang-kadang bingung. Jadi seperti Kayak itu. kayak Oke. University of IPB tapi Institut Pertanian Bogor gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ada semacam identitas ganda di situ. Oke, terus oh sebentar tadi kan dibilang dosen di UNS, terus juga Mm-mm. mahasiswa arkeologi Iya, di betul. eh, di Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. Iya. Ini membelah diri atau gimana? Kenapa bisa ada di dua tempat berbeda gitu? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya itu studiku udah S1 S2 kan di Mm-mm. UPI di Bandung itu. Jadi karena apa sudah S2 bisa daftar jadi dosen di sini di Surakarta gitu. Tapi memang sebelum aku jadi dosen di sini aku lagi studi arkeologi di UI gitu. Jadi waktu pas semester
apa satu dua itu aku masih di Depok, tapi kemudian waktu semester 3 mulai ngajar di Surakarta sini. Untungnya yang di Depok tuh bisa apa kuliahnya hybrid gitu kan, online, dan memang di angkatanku lumayan banyak yang udah kerja kepencar gitu. Jadi alhamdulillah dosennya berbaik hati. Waktu itu kuliah semester 3 bisa online semuanya, dan sekarang lagi ngerjain tesis jadi sudah bisa sepenuhnya ada di Surakarta, tidak harus bolak-balik Depok Surakarta seperti itu. Berarti udah S2 pendidikan sejarah di UPI, sekarang magister S2 lagi arkeologi di UI gitu. Iya, betul, kurang lebih Karena seperti itu. karena sekali S2 kurang teh ya. Enggak, karena aku nggak tahu mengisi waktu luang, enggak deh. Jadi apa ya namanya, eh nggak tahu. Jadi beberapa tahun terakhir tuh aku agak kesambet suka sama sejarah Indonesia klasik gitu. Terus aku berpikir, waktu itu kemarin-kemarin sebelum di UI aku kerja di Jakarta gitu. Terus aku kayak kepengen balik lagi ke kampus gitu gitu. Terus kayak ya udah karena lagi suka sejarah Indonesia klasik, terus aku awalnya tidak terpikir untuk beneran di arkeologi, tapi suatu hari tiba-tiba aku memutuskan untuk oke lah arkeologi gitu. Tapi kalau misalkan lanjut S3 kayaknya aku nggak punya dasarnya gitu kan. Jadi waktu itu ya udah apply S2 arkeologi dan diterima dan masuk dan menjalaninya sampai sekarang gitu. Oke, ini sekalian melanjutkan follow up pertanyaan tadi ya. Jadi sebenarnya kenapa kok mulai tertarik tadi ya di pendidikan sejarah, terus sekarang ke arkeologi? Sebenarnya apa sih di seputar kepurbakalaan itu yang menarik Teh Yasmin untuk berkecimpung di sana? eh Mungkin hal dasar yang menggerakkan manusia kali ya, sebatas sesederhana suka gitu loh. Kayak Mm-mm. pernah nggak sih kayak ya melakukan sesuatu tuh karena suka aja gitu, suka dan merasa senang melakukannya. Terus kita berkecimpung di situ gitu. Jadi ketika memang waktu studiku yang dulu pasti orang nanya kenapa sih masuk sejarah gitu kan. Kalau orang mungkin eh, apa ya anak SMA masuk kuliah tuh jurusannya jurusan yang memang banyak diminati gitu ya, ke manajemen lah atau ke hukum lah apa gitu. Terus aku ke sejarah gitu, pendidikan sejarah lagi bukan sejarah gitu kan. Lebih ke suka, ya itu nomor satunya suka, tapi kenapa ada embel-embel pendidikan sejarah itu lebih kepada supaya si sejarah yang kupelajari itu ada kebermanfaatannya nanti jadi guru gitu. Jadi dulu tuh emang cita-cita pengen jadi guru sejarah gitu, Belia sekali ya, biar emang mau jadi guru berarti itu ya. dulu ya gitu ya. Maksudnya waktu SMA gitu, karena guru sejarahku tuh amazing gitu loh, kayak dia ngajarnya tuh wow gitu. Terus aku kayak bener tertarik. Dulu aku pengen jadi guru, tapi terus ketemu sama guru sejarahku itu kayak fix guru sejarah gitu. Jadi kayak menginspirasi sekali. Jadi aku oke masuk sejarah situ, pendidikan sejarah situ gitu. Nah, terus aku sempat juga jadi guru, terus sempat ngajar di kampus jadi dosen LB, dosen honorer gitu. Hmm. Berhenti kerja di Jakarta ke perusahaan yang tadi aku bilang. Di perusahaan itu masih soal pendidikan sih gitu. Tapi terus pas lagi di perusahaan itu aku ngerasa kayak kok aku kayak kerja di perusahaan terus nanti apa ya namanya, kehidupan akademikku tuh kayak apa ya berkurang aja gitu jadinya. Terus ya udah aku memutuskan ingin kembali lagi ke kampus, kayak having a new chapter dalam hidup. Ya udah akhirnya kembali ke kampus jadi mahasiswa arkeologi gitu. Nah, kalau kenapa sukanya arkeologi, nah itu tadi aku agak kurang ini ya kalau soal keperbakalaan. Sebenarnya sejak masuk pendidikan sejarah dulu S1 tidak begitu suka-suka banget sama sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha gitu. Tapi waktu aku kerja di Jakarta, mungkin karena ada teman ngobrol soal itu, terus aku jadi tertarik untuk menggali lebih jauh gitu. Dan pada akhirnya sebelum masuk arkeologi pun, aku jadi suka baca soal prasasti dan belajar juga cara membaca prasasti gitu. Dan kalau datang ke sebuah kota yang ada candinya atau museumnya gitu, aku pasti datengin ke si candinya atau museumnya gitu kan. Menarik aja gitu. Mungkin karena di Jawa Barat minim ya candi gitu. Jadi aku kayak suka datang ngeliatin Ada, reliknya dan ada segala macam. ada satu itu pun kayaknya ini ya, rekonstruksinya agak unik ya, si Cangkuang ya. Itu diskusi Iya, di lain hari, itu diskusi di lain lain hari. hari. Berarti sesimpel dari seorang guru eh,
yang mendidik dengan baik, terus menginspirasi Teh Yasmin untuk ini ya, mengikuti jejaknya menjadi tadinya guru sejarah, terus mungkin nasib membawa sekarang menjadi dosen pendidikan sejarah gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang eh, saya pengen tahu nih, maksudnya kalau saya kan kebalikan ya, jadi awalnya dari arkeologi, terus kebetulan sekarang di pendidikan sejarah gitu. Jadi eh, jadi apa ya, agak agak beda gitu latar belakang edukasi kita, terus ditempatkan di tempat pendidikan yang harus harus agak sama nih sekarang karena pendidikan sejarah. Nah, Hmm. waktu saya baru mulai mengajar di pendidikan sejarah, itu saya merasa eh, museum sebagai lembaga edukasi baik bisa digunakan secara formal ataupun informal itu tempat yang kami kunjungi sehari-hari ketika di prodi arkeologi ya ketika saya masih mahasiswa S1 sampai mahasiswa S2 itu pasti ke museum ada tugas ke museum dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika mulai dicimpung di pendidikan sejarah, itu mungkin ada beberapa kampus yang bisa kita temukan ada mata kuliah terkait museologi ataupun museografi ataupun museum di kurikulumnya. Beberapa kampus ada, tapi di sebagian kampus lain tidak ada gitu. Padahal kalau kita berbicara mengenai sejarah, masa lalu, pembelajaran, itu kan nggak pernah bisa lepas dari museum ya. Nah, kalau sebetulnya kalau Teh Yasmin lihat nih sebagai orang yang kakinya ada di dua alam, hidup di arkeologi dan juga di pendidikan sejarah, eh, eh, bagaimana sih posisi museum itu di dalam pendidikan sejarah? Apakah eh, penting untuk kita orang-orang di bidang pendidikan sejarah juga mengakses ke museum, memiliki pengetahuan tentang museum, atau itu cuma tambahan saja gitu? Karena yang penting untuk pendidikan sejarah itu pedagogi di kelas misalnya. Kalau menurut Teh Yasmin gimana? Mungkin kita ngelihatnya di dua sisi dulu ya. Di sini pendidikan sejarahnya untuk di sekolah ataukah di prodi yang aku dan Mas Wibi sama-sama menggeluti di prodi pendidikan sejarah gitu. Kalau misalkan kita lihat museum untuk pembelajaran sejarah di sekolah, sebenarnya itu bisa dibilang membantu sebagai sumber belajar gitu, namun tidak semuanya bisa di cover sama museum tentu saja gitu. Kalau misalkan pembelajaran di sekolah kan dia mengkaji sejarah sebagai ilmu sejarah Indonesia dari awal sampai akhir gitu, dan juga apa ya beberapa peristiwa luar negeri ataupun hal kontemporer gitu. Nah, tidak semuanya tentu saja bisa di cover sama museum gitu. Museum bisa di situ membantu di beberapa materi saja yang memang bisa dia cover gitu. Dan itu juga dipengaruhi dengan posisi si sekolahnya ya ada di mana karena suatu daerah kan belum tentu ada museumnya juga gitu. Kalau kota-kota besar sih ya enak museumnya biasanya museum besar dan museumnya cukup lengkap gitu dan pengelolaannya oke gitu dan museumnya juga eh, menjalankan fungsi edukasinya dengan baik gitu. Tapi di beberapa tempat bisa jadi museum-museum yang ada itu tidak komprehensif itu gitu ketika dia menjalankan fungsi edukasinya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di sini aku lihat pembelajaran sejarah di sekolah tuh memang bisa memanfaatkan museum yang ada gitu sebagai sumber belajar sejarah kayak lokasi belajar alternatif gitu. Misalkan kayak eh apa ya? Kan kalau aku ngeliat tuh, kalau misalkan orang dikasih sesuatu yang berbeda, itu biasanya si sesuatu itu tuh menjadi hal yang menarik gitu, walaupun tidak selalu gitu. Nah, kalau misalkan ada kunjungan ke museum, itu biasanya siswa atau dalam konteks ini di sekolah, berarti siswa, itu tuh kayak mereka kayak seneng gitu. Seneng dalam artian mungkin karena pertama, nggak di kelas lagi gitu, bisa sembari main gitu, terus melihat sesuatu yang baru gitu. Tapi balik lagi sih, eh gimana kita sebagai guru itu ngelola anak-anak pas ada di museum gitu. Jadi gurunya juga sebenarnya harus tahu apa sih yang dicari di museum itu, apa yang ingin dia perlihatkan di museum itu. Bagaimana koleksi-koleksi museum yang ada itu mendukung materi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi nggak bisa misalkan ya udah tugas yuk ke museum gitu. Terus ke museum jatuhnya lihat-lihat museum sebagaimana si edukator museumnya itu menjelaskan pada umumnya, pada biasanya gitu. Ketika memang guru itu mau menggunakan museum sebagai sumber belajar, dia harus tahu bagian mana sih yang
supposedly memang dijelaskan kepada siswa secara mendalam. Jadi si gurunya itu perlu juga semacam ada diskusi atau kerjasama dengan pihak museum bahwa saya mau ke museum, materi yang mau dibahas itu, yang mau dikaitkan itu materi X misalkan. Bisa nggak Mm-mm. bagian itu lebih diceritakan apa gimananya gitu sehingga si pembelajaran yang ada di museum tuh memang menarik gitu gitu sih. Itu yang pertama kalau soal museum dan pembelajaran sejarah di sekolah ya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat museum eh, di konteks universitas dalam artian di sini untuk prodi pendidikan sejarah, kupikir prodi pendidikan sejarah itu perlu juga memperluas cakrawalanya, di mana pendidikan sejarah itu tidak hanya selalu berkutat di sektor pendidikan formal seperti sekolah gitu. Kita juga di sini pendidikan itu ada sektor yang lain kan, yaitu sektor informal seperti layaknya museum. Jadi kalau formal itu adalah pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah, non formal itu biasanya seperti pendidikan kursus yang menyediakan sertifikat keahlian. Sementara kalau informal itu adalah pendidikan yang ada di masyarakat dan keluarga. Nah, museum itu adalah informal karena dia adanya di masyarakat gitu. Nah, tapi kan di sini juga museum punya peran apa fungsi edukasi ya, fungsi komunikasi dan edukasi eh, pamerannya, koleksinya apa segala macam nilai-nilai yang ada di museum dan itu juga sebenarnya bagian dari pendidikan sejarah gitu. Cuma memang bukan di sekolah tapi di sektor informal di museum gitu. Jadi supposedly satu yang bisa dikatakan pendidikan sejarah itu bisa mengarah ke arah museum karena museum juga punya fungsi edukasinya. Terus yang kedua, masih sama juga dengan yang tadi, ketika misalkan dosen gitu meminta mahasiswa untuk datang ke museum, itu sudah selayaknya dosen juga tahu apa sih yang dicari dari museum itu. Jangan cuma misalkan nyuruh ya nanti datang ke museum ini ya, tapi nggak ada panduan apa yang mau dicari gitu. Kalau gitu mah ya main biasa aja gitu jadinya. Jadi tetap harus align apa yang ada di kelas dengan yang mau diambil dari si museum sebagai sumber pembelajaran gitu sih. Berarti emang lagi-lagi kembali ke ininya ya, ke apakah gurunya, apakah dosennya gitu ya, untuk melihat ada keperluan apa sih dari peserta didik katakanlah yang tidak bisa di cover di kelas dan mungkin bisa di cover dari museum kayak gitu mungkin ya. Gitu. Oke. Eh, Terus yang juga menjadi sebenarnya saya penasaran satu hal. Kalau sekarang penelitian yang di UI untuk tesisnya ada kaitannya dengan museum nggak teh? Atau eh, terkait sesuatu yang lain? Ada. Kalau penelitian soal di untuk tesisku yang di UI itu sekarang perihal museum gitu. Mm-mm, Asalnya memang mau Indonesia klasik, tapi kayaknya keteteran kalau sambil kerja. Jadi aku kembali menjadi museum. Jadi dulu waktu S1 aku juga pernah bikin paper soal museum karena aku dari dulu kan di Bandung itu ke komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Jadi mm-mm, dulu sempat mengkaji soal bagaimana peran komunitas dalam menggerakkan museum gitu. mm-mm, Jadi eh, aku terbiasa dekat dengan permusiuman. Nah, waktu pas masuk arkeologi, motivasi awalnya sejarah Indonesia klasik, tapi yaitu karena keteteran, aku kembali lagi aja deh bahas museum karena kebetulan memang ada pengalaman di situ soal museum. Sehingga sekarang tesis pun aku balik ke museum gitu. Nah, temanya itu adalah tentang bagaimana membuat museum itu menjadi sebuah institusi pendidikan yang bisa merepresentasikan perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender gitu. mm-mm, Jadi museum itu kan kalau misalkan so far yang suka kita lihat tuh mereka dalam museum sejarah ya terutama dalam menampilkan koleksi-koleksinya itu lebih banyak menampilkan kalau diorama laki-laki atau kebendaan-kebendaan yang nanti kaitannya eh, atau narasinya maskulin, museum perang lah atau museum eh, apa namanya senjata ya perang juga gitu. Tapi si perempuan dalam narasi sejarah di museum tuh kok kayaknya kurang gitu. Padahal kan harusnya museum juga sorry kan harusnya perempuan juga punya peran dong di masa lalu kayak gitu. Nah, tesisku adalah gimana mengkonstruksi supaya pameran di museum itu bisa lebih merepresentasikan perempuan kayak gitu.
Kalau boleh, mungkin masih karena dalam tahap penulisan mungkin belum ada Mm-mm. kesimpulan akhirnya ya. Tapi Mm-mm. eh, bisa nggak dilakukan itu? Kalau sejauh dari data yang sudah dikumpulkan gitu, bisa nggak? Atau jangan-jangan ada ini lagi, ada apa namanya? Ada dalam tanda kutip engganan juga dari museum itu untuk berubah gitu. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya bisa ya, karena dalam kan kalau museum kan dia ada eh, apa tuh? ICOM tuh singkatan apa ya? International Committee Dadadadada. of Museum. Ya International Komite atau Council ya gitu. Jadi kan museum-museum kan memang eh, banyak tergabung juga di ICOM. Nah, di ICOM sendiri sebenarnya mereka tuh sudah ada semacam kebijakan namanya apa pengarus utamaan gender gitu, gender mainstreaming resolution, di mana dari tahun 2013 tuh dicobakan untuk gimana caranya menampilkan perempuan di museum gitu. Eh, Termasuk kayak peran perempuan di museum dan juga dari koleksi-koleksinya yang menyoal perempuan. Dan misalkan kayak juga tahun 2017 mereka bikin kampanye kayak Women in Museum gitu, itu untuk sebagai apa ya namanya eh, bentuk tagar di media sosial supaya memang perempuan tuh terlibat di museum bukan hanya sebagai apa edukatornya atau kuratornya, tapi juga dalam koleksi-koleksinya yang ada gitu. Nah, terus aku juga membaca, jadi itu satu sih landasannya ya, jadi memang ada dorongan ke arah sana. Jadi supposedly eh, apa ya dari segi semangat sih harusnya bisa. Terus yang kedua, memang sudah disusun juga. Aku baca kayak semacam studi pustaka, apa ya namanya kayak bagaimana sih cara membuat sebuah museum itu lebih inklusif gitu. Dan inklusif di sini termasuk juga terkait dengan perempuan gitu. Jadi mungkin kenapa sih kita kalau ngebicarain kesetaraan gender selalu kok kayaknya ngedorong perempuan gitu ya, bukannya harusnya setara, harusnya laki-laki juga didorong dong. Nah, tapi kita perlu lihat dulu juga kayak kenapa sih ada si gerakan eh, terkait dengan kesetaraan gender ini. Jadi kalau misalkan dulunya memang lebih banyak laki-laki yang dibahas dalam cakupan sosial gitu dan perempuannya itu menjadi kalau kata Simone de Beauvoir tuh kayak the second sex gitu kayak entitas yang kedua atau lebih rendah itu jadi di sini makanya perlu di apa ya diangkat yang lebih diangkat kayak sebagai sebuah afirmasi lebih gitu loh kepada si golongan atau entitas perempuan ini gitu sehingga mereka kemudian bisa terlihat lebih setara atau proporsional sesuai dengan memang kalau perempuan ada peran di masa lalu ya harusnya diangkat juga dong nggak cuma laki-laki aja kayak gitu. Nah, museum tuh bisa melakukan itu. Nah, caranya gimana? Tadi balik lagi ke pertanyaannya Mas Wibi. Jadi itu salah satunya adalah kayak melakukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sesederhana kalau kuantitatif itu berhitung, berhitung eh, apa tuh namanya, berapa banyak sih koleksi dari sebuah museum di pameran di museum itu yang memang dia merepresentasikan laki-laki dan seberapa banyak yang perempuan. Kalau misalkan memang timpang banget, bukankah seharusnya proporsi untuk koleksi yang menjelaskan atau merepresentasikan perempuan itu dinaikkan juga gitu. Nah, kalau misalkan memang hasilnya timpang seperti itu, baru kemudian dibentuk semacam tim riset dari si museum untuk bisa melihat apakah memang ada catatan sejarah terkait dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang sering kali, gimana sih? Kadang-kadang sejarawan tuh kayak ter, apa tuh, terbentur sama sumber kan gitu. Bisa Hmm. jadi memang ada gitu, tapi sumbernya tidak menunjukkan karena penulisan sumber sejarah juga mungkin barangkali patriarki sehingga kurang suka menuliskan soal perempuan gitu. Jadi memang akan kendala di situ. Tapi sekiranya memang ada dan seharusnya ada, ya berarti perempuan juga seharusnya tertuang atau terrepresentasikan, terhadirkan dalam koleksi-koleksi yang ada di museum gitu dan tidak cuman hanya laki-laki gitu. Jadi tadi pendekatan kuantitatif dan kualitatifnya sorry kualitatifnya kelupaan. Kualitatif yang lihat si narasinya dia lebih ke patriarki sorry lebih menguntungkan laki-laki atau perempuan. Kalaupun ada itu narasinya harus dilihat. Nah, yang tadi yang ketiga baru melakukan riset untuk ada nggak sih beneran ada nggak sih jangan sampai jangan-jangan ada tapi malah nggak ditulis sama pihak museumnya gitu. Nah kalau gitu berarti museumnya memang tidak apa ya ya tidak berkeadilan dalam menyajikan
sejarah secara proporsional untuk laki-laki atau perempuan. Karena kemarin-kemarin aku nemu juga kayak di salah satu museum gitu, seharusnya tentang X lah kalau disebut soalnya ketahuan gitu. Jadi sebenarnya Oke. perempuan ada deh kayaknya ada deh perempuan, banyak deh tokoh perempuan yang di kajian ini gitu, di tema Mm-mm. ini gitu, tapi nggak diangkat sama si museum itu, dan itu sayang banget gitu. Padahal kalau diangkat kan itu bisa menyeimbangkan ya pandangan tentang entitas laki-laki dan perempuan pada ruang lingkup sejarah gitu, bahwa dua-duanya tuh sama-sama memang memberikan kontribusi pada perjalanan bangsa ini, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi supposedly tadi pertanyaan Wibi jawabannya adalah bisa gitu. Ya, mungkin nanti kita akan berbincang itu lebih detail ketika tesisnya sudah dihasilkan ya, biar kita punya Oh iya. komplit semuanya. Iya Biar kita iya. tidak mencuri sidang tesis lebih awal di sini. Oh iya betul juga ya. Terus yang eh, ini mungkin terkait juga ya sebenarnya sama soal apa namanya, sama soal baik itu representasi eh, 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 perempuan di dalam museum, terus juga soal pendidikan di dalam museum gitu. Mungkin dalam riset ini kan Teh Yasmin pasti mengunjungi beberapa museum ya, paling nggak yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, mungkin sekarang juga di Surakarta dan pasti masih banyak lainnya. Nah, sebenarnya museum-museum yang sudah Teteh kunjungi, terutama yang di Indonesia, itu apakah mereka siap gitu dengan ide-ide besar itu? Kalau tadi kan kita dengar ya, IKOM punya banyak agenda besar ya, termasuk mungkin kalau yang kebetulan saya pelajari di museum-museum dunia barat sekarang yang lagi rame kan soal dekolonisasi, terus juga soal inclusivity, soal bagaimana mengangkat cerita-cerita dalam tanda kutip marginal yang selama ini terpinggirkan, dan juga bagaimana museum itu lebih berperan di dalam pendidikan gitu. Nah, museum-museum di Indonesia siap nggak sih untuk hal-hal seperti ini kayak gitu? Atau mereka masih nyaman sebagai mohon maaf kayak gudang penyimpanan koleksi gitu? Kalau sependek yang aku perhatikan gitu ya, mungkin memang ada beberapa museum yang lebih terbuka dengan ide-ide seperti ini gitu. Apakah ide tentang inklusivitas atau kesetaraan gender atau juga tadi poskol dan lain sebagainya, supposedly ada. Tapi untuk secara lebih umumnya, eh, aku belum merasa bahwa hal itu tercermin dalam museum-museum yang ada di kita gitu. Sesederhana misalkan dalam museologi kan kita tahu ada yang new museologi itu loh, Mas. Apa ya namanya? Jadi menempatkan bagaimana si museum tuh bukan untuk koleksi, berorientasi koleksi, tapi berorientasi pada publik gitu. Jadi kayaknya untuk masuk ke sana aja tuh masih banyak yang tersendat-sendat. Terlihat dari kayaknya naruh barang-barang koleksi tuh sekedar naruh aja gitu loh. Terus jadi bukannya jadi sebuah eksibisi, tapi malah jadi sebagai sebuah storage. Dan Hmm. keterangan-keterangan yang ada di situ tuh sesederhana kayak keterangan inventaris barang aja gitu. Tapi apakah ada narasi yang dibangun, dicoba dibangun mendekatkan museum dengan isu-isu sosial yang ada atau tema-tema tertentu gitu? Aku pikir belum. Jadi kayak memang museumnya tuh lebih ke ya berorientasi pada koleksi dan kebendaan, tapi bukan kepada supaya publik itu bisa lebih enjoy belajar ke sana gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan Mas Wibi, aku pikir itu masih menjadi sebuah PR. Bukan berarti tidak ada untuk museum-museum tertentu yang memang sudah lebih terbuka dengan ide-ide, itu ada bisa kita temukan di beberapa kota besar gitu. Tapi tidak semua yang di kota besar juga melakukan itu. Namun ya itu tadi banyaknya sayangnya masih kepada ya sekedar menampilkan saja, tapi bukan jadi membentuk sebuah pameran yang berkesan kepada pengunjung yang datang gitu sih. Alih-alih ke ini ya, kalau aku pikir, alih-alih ke soal yang tadi tentang isu sosial inklusivitas dan lain sebagainya, menyusun alur kita teh kita teh orang Sunda banget. Apa pengunjung mau datang ke museum, terus Mm-mm. alur yang mau diceritain apa, itu tuh seringkali nggak gitu loh, nggak jadi cuma lihat-lihat barang aja, tapi cerita atau narasi yang mau dibangun, pesan yang mau dibangun tuh apa tuh tidak nampak dan tidak terasa gitu loh. Yang aku perhatikan sih seperti itu, banyak sih yang kayak gitu masih. Jadi
Itu sangat disayangkan juga. Gitu. Nah, kalau misalnya Teh melanjutkan tadi ya statement barusan, bahayanya apa sih ketika orang datang ke museum, terus dia nggak tahu harus ke mana, terus ceritanya juga nggak jelas ini museum menceritakan apa, itu sebenarnya bahayanya apa sih kalau hal-hal seperti ini terjadi di museum? Mm. Aku memandang kalau misalkan hal itu terus terjadi, museum tuh cuma jadi semacam tempat nice to know doang gitu loh. Terus abis itu nilai-nilai penting yang ada di koleksi-koleksinya itu tidak tersampaikan dan seolah-olah memang sejarah tuh merupakan sesuatu yang usang aja gitu. Padahal museum sendiri kan dia punya fungsi untuk misalkan membangun pengetahuan atau menciptakan identitas atau memberikan makna pada suatu masyarakat tentang kehidupan di masa lampaunya atau apapun itu gitu. Jadi tentang pengetahuan, makna, identitas. Tapi kalau misalkan pengelola museum itu tidak secara optimal melakukan hal tersebut ya apa ya? Jadinya cuman gudang yang tidak memberikan arti juga kepada masyarakat gitu. Dan amat disayangkan nanti hal-hal yang ada di dalam sana itu seolah-olah kayak tergerus, terhapus kayak apa ya sebagian dari sejarah dan identitas kita jadi kitanya juga jadi nggak tahu gitu. Dan kalau merujuk sama John Tosh, seorang sejarawan di bukunya Pursuit of History, katanya itu selayaknya orang kalau kita nggak punya ingatan akan masa lalu, tidak punya identitas tentang siapa kita, itu kan kita seolah-olah kayak jadi apa ya individu yang kosong gitu loh. Hmm. Kita jadi nggak tahu siapa-siapa dan itu juga berlaku dalam skala besar. Ketika masyarakat kemudian eh, tidak terbiasa dekat dengan sejarahnya, di mana museum itu memang seharusnya mendekatkan sejarah dengan masyarakat, ya jadinya dia seperti sekumpulan masyarakat yang bisa jadi kayak apa ya get lost aja gitu. Ya udah kita bareng-bareng tapi terus apa gitu loh. Gitu Jadi sih apa kurang namanya? lebih. Ini ya, mungkin kayak ini ya, kalau saya suka itu tuh kayak apa sih namanya, kayak plastik gitu loh, plastik yang kena angin terus kayak Iya, iya. terbang aja gitu kemana-mana gitu. Iya, iya, kayak dalam Apalagi kerontang gitu. ya, apalagi terus dihantam arus globalisasi dan lain sebagainya kan, ada kena eh, Korean Wave dikit, Korea-Koreaan, kena yang hijau dikit, hijau-hijauan, nggak mau nyebut nama, kena yang lain dikit, ini juga gitu. Jadi mungkin apa namanya jadi sangat ini ya tidak memiliki akar yang kuat dalam identitas kebangsaan gitu ya. Iya, betul, betul. Betul, betul. Kalau kita mau Kurang lebih bicara kayak mengenai gitu. nasionalisme misalnya. Ke arah sana sih, kurang lebih. Nah, jadi mungkin kayak yang sering saya lihat sih ya kalau misalkan eh, ke museum itu paling kan kalau anak muda yang agak ABG dikit mungkin yang umur belasan tahun untuk datang foto-foto selfie terus upload tag museum terus ya udah gitu. Tapi terus mungkin kalau kita tanya kayak tadi di dalam apa sih lihat apa gitu nggak tahu juga. Atau mungkin sebenarnya yang suka saya masih punya harapan itu pas ngelihat ini sekolah yang bawa anak-anak yang masih muda gitu ke dalam ke museum kayak gitu. Terus nanti mereka di sana 40 orang tuh langsung masuk geruduk gitu kan ke dalam ruang pamer. Nah, cuma untuk kasus misalnya di tempat saya bertugas di Singaraja kan ada satu museum lah di sana. Eh, Nah, itu kadang-kadang saya suka agak kasihan juga gitu. Ini berbicara soal ya, inklusivitas mungkin ya. Kayak anak-anaknya kecil nih, umur-umur 5, kelas 5 kelas 6 gitu kan eh, masih kecil ya. Nah, itu kadang-kadang kalau saya lihat penempatan koleksinya agak tinggi. Optionnya di atas gitu. Jadi dia nggak bisa baca gitu. Terus mungkin juga tidak ada guide yang selalu sedia di tempat gitu. Ya, jadi eh, kalau pendapat saya pribadi ya tentang tadi bagaimana suasana museum yang Teh Yasmin ceritakan dengan beberapa museum terutama di daerah ya, di daerah-daerah pinggiran di luar Jawa yang tidak dikelola dengan baik itu mungkin akan membuat terutama anak muda itu kapok ya ketika berkunjung ke museum terus kayak ini apa sih gitu. Kita datang ke sini diwajibkan dari sekolah terus mungkin bayar tiket kalau tidak ada kerjasama sebelumnya terus nggak dapat apa-apa kayak gitu misalkan. Jadi
mungkin ini juga yang kekhawatiran lain ya. Jadi orang jadi kapok dan enggan gitu ke museum gitu. Punya 10.000 mungkin buat beli apa namanya seblak gitu atau daripada bayar tiket museum mungkin. Hmm. Iya, iya. Tapi tadi aku menggarisbawahi yang Mas Wibi bilang soal orang datang ke museum, foto-foto, ditanya tapi nggak tahu gitu. Mungkin eh, orang akan berpikir kayak, eh, ya berarti ngapain gitu ya ke museum kalau kayak gitu. Tapi Mm-mm. di satu sisi aku ngelihat sebenarnya gak apa-apa juga sih gitu. Mungkin awalnya mereka cuma buat jadi tempat foto-foto doang, tapi terus eh, orang-orang diupload terus di mana sih itu, terus orang tertarik datang dan itu menggugah pengelola museum untuk memperbaiki dirinya. Ya semoga tergugah gitu. Tapi intinya eh, apa ya namanya, apapun niatan mereka ketika datang ke museum, ketika museum dikunjungi oleh masyarakat itu sesuatu hal yang tetap positif sih. Tadi aku berpikir seperti itu tiba-tiba gitu. Mm. Sama yang soal anak kecil itu juga aku setuju. Yang emang suka ada captionnya yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kayak museumnya tidak ramah anak gitu. eh Apa namanya? Jadinya mereka kalau misalkan mau baca tuh ya apa namanya kayak kurang menjangkau si tulisannya gitu. Itu walaupun memang anak-anak apa tuh namanya sih ininya daya perhatiannya gitu kan memang tidak terlalu lama gitu. Jadi, tapi terlepas dari itu sudah sepatutnya sih museum ngasih kayak yang pandangan matanya bisa dijangkau sama anak atau enggak mungkin menciptakan kayak caption khusus untuk anak kayak gitu. Itu juga bisa jadi alternatif sih untuk yang menyoal anak di museum gitu. Saya anak kan curiosity-nya gede ya gitu. Jadi mereka kalau ke museum tuh pasti segala ditanya ini apa gitu loh. Alangkah enaknya kalau memang disediakan informasi buat anak-anak yang semenarik itu gitu untuk anak gitu. Itu sih. Oke, kita kembali lagi ke topik soal bagaimana museum di pendidikan sejarah nih. Kalau dari pengalaman Teh Yasmin sendiri, baik di sekolah ataupun di universitas, pernah nggak mengaplikasikan apakah kunjungan ke museum ataukah kegiatan lain yang berkaitan dengan museum di dalam pembelajaran kelas kayak gitu? Pernah pernah. Dulu sebelumnya itu eh aku ngajar sejarah internasional dulu di apa jurusannya bukan sejarah tapi di hubungan internasional gitu. Jadi waktu itu pembahasannya tentang eh, konferensi Asia Afrika. Jadi apa namanya pokoknya kajian soal yang non barat lah gitu. Terus bagaimana negara-negara yang dianggap eh, apa bekas terjajah itu kemudian menggelorakan kemerdekaan di kawasan Asia dan Afrika gitu. Jadi eh, aku meminta para mahasiswa untuk datang ke Museum KAA di Bandung. Nah, alhamdulillahnya itu kan memang aku udah kenal ya sama orang yang ada di Museum KAA gitu. Jadi aku udah ngasih tahu nanti mahasiswa-mahasiswaku datang ke sana, tolong eh, di apa dijelaskan nana. Jadi aku udah kayak ikutan berpesan gitu. Pokoknya dijelasinnya tolong yang ini ya gitu. Jadi kayak oh iya siap teh gitu. Jadi apa namanya udah ada komunikasi ke sana sehingga ketika mahasiswa datang ke situ juga mereka eh, bukan sekedar seolah jadi kayak pengunjung biasa dan penjelasannya yang pada umumnya tapi memang penjelasan yang khusus untuk eh, apa kalau disampaikan ke mahasiswa hubungan internasional kayak gitu jadi ada penekanan-penekanan atau materi-materi tertentu terkait dengan itu gitu Berarti sih tetap salah tetap ada satunya. pemanfaatan ini teh ya apa orang dalam ya kalau saya lihat ya. Ya lebih ke kerjasama kosakatanya gitu. Ke kolaborasi mungkin ya, kolaborasi. Kolaborasi, iya kolaborasi. Kolaborasi. Nah, terus Mm. ke depannya ini kan berarti memulai kembali karir sebagai dosen di UNS di pendidikan sejarah. Nah, terus akankah ini kalau saya boleh tanya terkait kurikulum, akankah ke depannya mengaplikasikan lebih banyak terkait hubungan antara museum dan pendidikan dan sebagainya atau bagaimana ke depannya? Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi untuk kurikulum ke depannya gitu, untuk di prodiku sendiri di Pendidikan Sejarah UNS itu
salah satu profil lulusannya itu memang menjadi ini baru banget dibuat. Jadi untuk kurikulum ke depannya salah satu profil lulusannya itu jadi edukator di museum dan komunitas gitu sehingga Hmm. memang membuka peluang supaya pendidikan sejarah itu tidak tok eh, bukan supaya tidak tok. Memang tujuan utamanya menjadi pendidik sejarah gitu ya di sekolah-sekolah karena memang itu dasarnya. Ini sebagai pelengkap profil lulusannya ada edukator di museum dan juga komunitas gitu sehingga memang dibuatkan mata kuliah museologi sama eksibisi dan edukasi museum gitu. Jadi itu apa ya namanya memperlengkap supaya si pembelajaran sejarah ini lebih holistik lah gitu, tidak selalu soal di sektor formal karena sektor-sektor informal juga dia akan berkenaan dengan masyarakat dan itu merupakan lahan pendidikan sejarah juga sih yang ada di masyarakat gitu. Karena sebenarnya concern saya juga salah satu ya, karena saya lupa saya lihat surveinya di mana, tapi yang jelas jurusan prodi terbanyak di Indonesia itu kan prodi pendidikan ya. Terus Hmm. jumlah mahasiswa terbanyak itu mahasiswa di program studi pendidikan gitu, dan juga eh, beberapa tahun lalu atau mungkin tahun lalu ya yang sempat ada diskusi bahwa mata sejarah itu tidak lagi menjadi eh, subjek wajib di sekolah kayak gitu. Itu kan dinamika seperti ini sebetulnya kan menunjukkan bahwa profesi sejarah, pendidikan sejarah, ketika anak itu hanya dididik menjadi seorang, disiapkan menjadi seorang pendidik di sekolah, itu mungkin agak kurang fleksibel ya. Dalam artian, eh, iya betul kalau nanti mereka menjadi guru dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan di eh, sekolah-sekolah yang baik gitu. Tapi kalau misalnya gitu, semua sekolah sudah penuh, terus mereka lulus dengan gelar S1 sebagai sarjana pendidikan, tapi nggak ada tempat eh, mengajarnya kayak gitu, itu kan sebenarnya agak jadi masalah juga. Eh, itu mungkin kenapa pembekalan-pembekalan tambahan seperti yang tadi Teh Yasmin sampaikan menjadi seorang edukator sejarah bisa baik di lembaga formal seperti sekolah ataupun seperti museum dan komunitas dan lembaga mungkin lembaga riset lainnya yang terkait edukasi kesejarahan itu mungkin bisa menjadi pilihan juga ya. Mhm. Dan aku tuh berpikir juga bahwasanya tadi tadi banget aku baru kepikiran mungkin kenapa eh, fungsi edukasi di museum itu agak kurang optimal gitu. Mungkin karena memang yang mengedukasikan koleksi-koleksi museum atau pameran-pameran museum kepada publik itu eh, apa ya? Bukan orang yang biasa melakukan edukasi gitu loh. Dalam artian kalau lulusan pendidikan sejarah kan ya memang supposedly dia dididik untuk bisa mengedukasi sejarah kepada orang lain gitu. Jadi dia bisa mengkomunikasikan sejarah dengan orang lain dengan cara bicara tertentu, dengan penggunaan media pembelajaran dalam kasus ini adalah si koleksi museum gitu. Jadi memang harusnya sih apa ya namanya lulusan pendidikan sejarah di museum kayak diperluin sih ya untuk hal-hal mengoptimalkan si fungsi komunikasi yang ada di museum gitu. Selain itu juga aku berpikir kayak mungkin juga di cagar budaya suka ada juga kali, iya nggak sih? Kayak harusnya kan ada komunikasi cagar budaya gitu loh. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kayak nilai penting ada di cagar budaya kepada masyarakat yang ada gitu. Kadang-kadang kalau kita datang ke bangunan situs atau kawasan cagar budaya tuh kesannya kayak ya udah kita datang ke sana lihat-lihat sendiri udah pulang gitu ya walaupun nggak apa-apa juga ya itu preferensi tapi kayaknya lebih enak kalau ada pengelola cagar budaya yang memang menyediakan semacam edukator di sana deh gitu menurutku ya supaya si cagar budaya ini tuh nggak cuman kita lihat oh oh candi datang ke sana oke dari masa lalu dari abad ke-8 dari abad ke-9 terus kenapa gitu jadi apa sih hal menariknya yang ada di cagar budaya itu kayaknya bisa jadi area lain juga sih yang bisa kita apa namanya optimalkan menurutku ya untuk pendidikan sejarah gitu. Karena kan tujuan pendidikan sejarah kan sebenarnya sejauh, bukan sejauh, sedekat, sependek, sekecil yang saya tangkap kan sebenarnya bagaimana kita itu memaknai sejarah ya, supaya ke depannya kita tidak mengulangi sejarah kelam gitu. Mungkin mengulangi sejarah kejayaan bolehlah, tapi jangan mengulangi sejarah yang kelam gitu. Jadi kalau udah tahu Iya, iya. red flag, kenapa diulangi gitu. Mungkin karena Ya. suka tidak menyimak pelajaran sejarah itu yang terjadi gitu ya. Iya.
membekali kita dengan apa ya namanya, eh, mungkin terkesan seperti romantisasi masa lalu, tapi ya why not sih, dalam artinya ya memang kita sekaya itu dari segi budaya sejak dulu kala gitu. Ya itu jadi apa ya namanya, hal yang seharusnya bisa kita apa tuh namanya, kita pakai untuk masa kini, jadi ada pariwisata sejarah atau apa untuk kemudian nilainya diambil, something like that lah. Oke, nah jadi kalau misalnya saya bisa merangkum sedikit ya, itu kan berarti museum dan pendidikan sejarah ini kan keduanya saling berkaitan ya, di mana museum jika dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dengan tujuan yang spesifik oleh pendidik itu bisa membantu menyampaikan pengetahuan dan juga mungkin membangun ketertarikan terhadap masa lalu, terus bisa membangun juga kebangsaan dan kebanggaan identitas kebangsaan gitu dan juga menjadi sarana eh, seharusnya menjadi sarana diskusi yang terbuka dan inklusif gitu ya untuk suara-suara yang belum eh, disampaikan di ruang-ruang mainstream kayak gitu. Nah, dan juga hmm, tadi kita bicarakan apa lagi? Saya lupa. Nah, tapi intinya sebenarnya sejarah dan museum itu duanya sangat berkaitan gitu dan harus sebaiknya saling mendukung gitu ya, prioritas dan prioritas pendukung kayak gitu. Saya Iya, lempar keyword-keyword berbahaya nih dari tadi. Nah, iya. terus ada ini nggak sih Teh, mungkin pesan ataupun strategi ataupun saran gitu ya untuk pendidik baik guru ataupun dosen yang eh, ingin menggunakan museum sebagai salah satu lokasi pembelajaran gitu atau menjadi salah satu media pembelajaran gitu. Ada ini nggak saran bagaimana menggunakan dengan baik nggak untuk merangkum diskusi kita? Kalau aku mikirnya kurang lebih gini, ketika kita mau mengenalkan sesuatu ke seseorang, dalam artinya di sini ke murid atau ke mahasiswa, berarti kita harus kenal dulu sama yang mau kita kenalin. Gitu. Ketika memang guru atau dosen ingin eh, mendekatkan museum atau menggunakan museum untuk pembelajaran, ya supposedly guru dan dosen ini harus sudah kenal dulu dong dengan si museum atau koleksi-koleksi yang ada di dalamnya, supaya nanti benar-benar pembelajaran yang ada itu bisa didukung oleh museum-museum yang tersedia di sekitar si sekolah ini. Kayak gitu. Jadi, kalaupun misalkan mau apa tuh namanya, studi tour udah nggak boleh lagi. Pembelajaran keluar kota, aduh gimana ya, udah nggak boleh soalnya. Misalkan terjadi gitu ya, supaya nggak cuman keluar kota jalan-jalan, tapi beneran ada yang mau dicari gitu, ada yang mau ditunjukin, yang nggak ada di sekolah, kita sekarang bisa ngelihat di depan mata kita. Ini loh, apa sudah menjalani 1000 tahun kehidupan supaya bisa ketemu ada di depan kalian gitu. Jadi itu tuh benar-benar harus menjadi sesuatu yang direncanakan dengan matang sih menurutku, kayak gitu. Jadi supaya nggak nice to know doang datang ke museum terus kok ternyata museum gini ya gitu. Jadi biar nggak buang-buang anggaran juga sih. Hehe. Berarti mungkin perencanaan yang baik, terus tadi Betul. contoh di apa namanya Museum Asia Afrika tadi komunikasi ya dengan Komunikasi. komunikasi yang baik gitu, terus Mm-mm. juga mungkin mengenali juga ya karakter anak didik mahasiswa peserta didik kebanyakan istilah kita ini ya. Nah, mungkin memahami karakter siswa ataupun mahasiswanya seperti apa kayak gitu mungkin ya. Jadi bisa dipilih Mm-mm. strategi terbaik ya. Soalnya Betul, kan betul. mungkin untuk anak sekarang nggak masuk ya kalau mereka datang terus kita lempar buku 300 halaman baca sekarang terkait museum ini kayak gitu. Mungkin Iya, iya. mungkin sesuatu yang lebih visual, mungkin lebih bisa membekas atau yang sifatnya storytelling gitu mungkin ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi mungkin banyak nih informasi hari ini ya terkait museum dan kesejarahan dan juga bocoran sana sini terkait dunia eh, pendidikan sejarah, kurikulum dan lain sebagainya, termasuk juga eh, akan segera datang tesisnya gitu, banyak bocorannya hari ini. Nah, sebagai penutup mungkin ada ini teh kata-kata penutup, kata-kata bijak hari ini atau pesan untuk generasi muda. Ini siapa tahu podcast ini akan disimak 300 tahun lagi kan, mungkin apa kata-katanya gitu. Museum itu di dalamnya itu sudah merangkum perjalanan kehidupan manusia.
sejak awal yang sebenarnya entah kapan hingga ke hari ini. Dan oleh karena itu, ketika kita datang ke museum, itu sebenarnya seperti atau seolah kamu bisa merasakan kehidupan yang dari jauh-jauh lampau sampai ke hari ini tanpa perlu kamu benar-benar punya umur selama itu. Jadi apa yang disajikan oleh museum itu sesuatu yang akan sangat kaya dan datanglah ke museum. Kalau museumnya tidak menyenangkan, bilang ke pengelola museumnya. Tapi kalau menyenangkan, apa deh? Kalau museum yang menyenangkan ya bisa mempromosikan museum dan taruhlah museum di hatimu seperti itu. Udah. Terima kasih Teh Yasmin Iya, sudah kita datang dan museum. berbagi. Semoga ini Iya, ya, semoga nggak kapok sama-sama. ya nanti datang lagi berbagi mengenai tugas akhir tesisnya ya. Iya, boleh-boleh. Nanti juga Mas Bibi eh, saya undang-undang deh di mata kuliah museologi dan Oh, eksibisi museum. terima kasih biar nambah-nambah beban kinerja dosen dan lain Iya, sebagainya. ada yang bisa dimasukin ya ketika pelaporan. Bisa, bisa. Jadi terima kasih Teh Yasmin. Jangan kapok lagi datang ke siniar diaspora ya. Iya, terima kasih sudah diundang.